Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa MDP Madrasah Aliyah 2 Probolinggo TV. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah memasuki puasa yang ketiga kali, hari yang ketiga. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dengan puasa yang sempurna, puasa yang istimewa. Para pemirsa MDP TV yang dirahmati Allah, di dalam bulan puasa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun kita harus tahu bagaimana puasa yang sah, puasa yang sempurna, dan puasa yang istimewa. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita lihat di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Bajuri, di sana diterangkan hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Ini perlu diketahui supaya ibadah puasa kita sah dan ibadah puasa kita sempurna dan istimewa. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawf al-munfatih. Yang membatalkan puasa yang pertama, sesuatu yang masuk kepada anggota badan yang berlubang. Anggota badan yang berlubang diantaranya yaitu telinga, hidung, mulut, dan di bawah ada anggota 2 juga, yaitu kubul dan dubur, itu anggota depan dan belakang. Jadi ketika kita puasa, salah satunya adalah makan. Makan ini adalah kalau sudah masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam perut, ketika di bulan puasa, siang hari bulan puasa, maka puasanya batal. Begitu juga minum. Kecuali lupa. Kalau lupa sekalipun makan sampai kenyang, itu termasuk nikmat, diberi nikmat oleh Allah. Jadi puasanya tetap sah kalau lupa. Tapi ketika sedang makan kok ingat bahwa dirinya sedang puasa, tidak boleh diteruskan. Sekalipun kita makan sambal pedas, kemudian ingat bahwa dirinya sedang puasa, ya harus dikeluarkan apa yang ada di mulut. Gak boleh
mulut yang merasa pedas itu harus dikasih minum kemudian dimasukkan ke dalam perut. Cuman kalau berkumur nggak apa-apa, karena dalam puasa berkumur sah. Jadi atau benda-benda yang lain masuk ke dalam perut, tidak harus makanan, tidak harus minuman. Benda apa saja yang masuk ke dalam, bahkan benang saja, kalau masuk ke dalam perut yang membatalkan. Makanya ketika habis sahur, sisa makanan yang ada di mulut segera dibersihkan dengan sikat gigi. Sebab nanti bisa juga akan masuk ke dalam perut dengan melewati ludah. Bagaimana hukumnya menelan ludah? Kalau ludahnya bersih, murni, tidak najis, boleh sekalipun dalam puasa. Jadi ketika kita puasa, minum ludah yang bersih, yang murni, tidak najis, maka hukumnya boleh. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka. Nah, bagaimana dengan injeksi? Bagaimana dengan suntik? Kalau suntik itu atau diinfus itu kan lewat pori-pori, jadi tidak membatalkan. Menurut Qaul Quwat tidak membatalkan. Kalau diinfus, disuntik, kalau disuntik biasanya kalau nggak tangan dia pantat, itu bukan lubang yang terbuka tapi melalui pori-pori, itu tidak membatalkan puasa menurut Qaul Quwat. Infus dan suntik. Atau yang lain-lainnya, asalkan masuknya tidak pada lubang yang terbuka. Kalau seumpama ada air masuk ke hidung, masuk sampai ke faisum, ini di radang hidung, sudah ke radang hidung sehingga hidungnya merasa sakit, berarti sudah masuk ke dalam, berarti batal puasanya. Atau ketika masuk ke telinga, telinga itu sudah berbunyi deng-deng-deng ketika kemasukan air, berarti sudah batal itu. Makanya kalau mandi sekujur badan, kepalanya juga disiram, hati-hati supaya jangan ada air yang masuk ke dalam telinga. Nah, kemudian lubang yang kedua adalah lubang yang ada di bawah. Terutama ini perempuan. Kalau laki saya kira mudah, ketika keluar air kencing ya, air kecil, mencucinya gampang. Kalau yang perempuan jangan ada sampai ada jari yang masuk ke dalam. Kalau ada jari yang sampai masuk ke dalam, maka puasanya batal. Kemudian lubang yang dubur belakang, itu syaratnya tidak boleh ada jari yang masuk ke dalam dubur. Jadi harus ngeden, harus kuat-kuat mengeluarkan tombungnya itu, kemudian dibersihkan di luar. Jangan sampai ada jari yang masuk ke dalam. Kalau sampai ada jari yang masuk ke dalam, maka puasanya batal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah alqai amdan. Jadi muntah dengan sengaja. Mau dimasuki apa mulutnya supaya muntah, itu membatalkan puasa. Kecuali kalau perut nggak enak, senep, kemudian muntah sendiri, nggak batal. Dan yang ketiga adalah hubungan intim, hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari nggak apa-apa, di siang hari maka itu juga membatalkan puasa, karena itu sudah memasukkan sesuatu kepada lubang yang terbuka. Para pemirsa MDP Madrasah Aliyah 2 Probolinggo TV, yang ketiga adalah mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma dengan mubasyarah, artinya dengan sentuhan kulit. Apa dikeluarkan oleh istrinya atau dikeluarkan oleh sendiri, dengan apa istilah orang anak pondok itu conang. Maka apabila sampai keluar sperma, maka batal puasanya. Dan yang terakhir, haid, nifas, junun, dan ridah. Jadi kalau sedang puasa
Di tengah puasa kemudian keluar darah haid maka puasanya batal. Di tengah puasa keluar darah nifas maka puasanya juga batal. Di tengah puasa gila maka puasanya juga batal. Di tengah puasa kemudian orang itu murtad itu keluar dari agama Islam. Apa akhirnya dia tidak percaya dengan Allah atau mengucapkan kalimah-kalimah yang menjadikan orang itu murtad, maka seketika puasanya adalah batal. Adapun mabok dan ayan itu istilahnya apa ya, ayan. Penyakit ayan itu yang tiba-tiba pingsan itu kalau maboknya ayannya seharian penuh maka batal, tapi kalau ayan sebentar maka tidak membatalkan puasa. Itulah 10 hal yang membatalkan puasa. Apabila di antara 10 hal itu pemirsa melakukan hal 10 itu maka berarti puasanya batal. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi dari hal 10 itu sehingga puasa kita menjadi sah dan puasa kita menjadi sempurna dan istimewa dengan melakukan syarat rukunnya dan kewajibannya dan meninggalkan yang membatalkannya, sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.